Peristiwa Perjanjian Giyanti terletak di Jalan Perjanjian Giyanti yang sebelumnya dikenal dengan Jalan Kerten, Dusun Kerten, Kelurahan Jantiharjo, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah. Perjanjian ini merupakan suatu peristiwa besar di mana peristiwa tersebut melahirkan sebuah kesepakatan segitiga politik antara Pakubuwono III, Pangeran Mangkubumi, dan Perserikatan Perusahaan Dagang Hindia Belanda atau VOC pada tanggal 13 Februari 1755. Jika memasuki area situs Perjanjian Giyanti, kita akan melihat batu bulat di antara akar pohon yang menjulur tak beraturan. Penandatanganan Perjanjian Giyanti tidak dilakukan di sebuah pendapa dengan meja dan kursi yang mewah, melainkan penandatanganan perjanjian tersebut dilakukan di tengah area persawahan dan dilakukan di atas batu bulat yang menyerupai meja. Situs Perjanjian Giyanti atau Palihan Nagari merupakan sejarah penting sekaligus menjadi tonggak bagi keberadaan Kasunanan Surakarta dan Kesultanan Yogyakarta, sekaligus menandai berakhirnya Kerajaan Mataram Islam. Perjanjian Giyanti membagi Kerajaan Mataram Islam menjadi dua bagian, yaitu Kasunanan Surakarta dan Keraton Yogyakarta Hadiningrat. Wilayah timur Sungai Opak dikuasai pewaris tahta Mataram Sunan Pakubuwono III yang berkedudukan di Surakarta, sedangkan wilayah barat Sungai Opak diserahkan kepada Pangeran Mangkubumi sekaligus diangkat menjadi Sultan Hamengkubuwono I di Yogyakarta. Penandatanganan Perjanjian Giyanti ini menjadi pangkal dari terbelahnya tanah Jawa menjadi dua bagian, yaitu yang dikenal dengan istilah Palianigari. Hal ini menjadi awal mula naik tahtanya Mangkubumi di Yogyakarta sebagai Sri Sultan Hamengkubuwono I dengan gelar Senopati ing Alogo Sayyidin Panatagama Khalifatullah. Sejak ditandatanganinya perjanjian tersebut pada tanggal 13 Februari 1755. Akan tetapi, keterbelahan masyarakat Jawa tersebut tidak terjadi seketika pasca Perjanjian Giyanti. 20 tahun Perjanjian Giyanti yang tidak merinci pembagian wilayah pada gilirannya menimbulkan rentetan peristiwa pembagian itu sengaja diacak sepertinya, sehingga ada wilayah yang tumpang tindih satu sama lain. Ada wilayah yang Jogja sekelilingnya wilayah Solo dan wilayah Solo yang sekelilingnya Jogja, sehingga mengakibatkan kecenderungan untuk konflik di antara dua kerajaan tersebut. Sementara itu, Raden Mas Said atau Pangeran Sambernyawa yang membantu Mangkubumi masih terus melakukan pemberontakan, seperti halnya menghubungi Pangeran Sambernyawa yang juga merupakan terah Pakubuwono turut menuntut hak sebagai penguasa wilayah. Pada Oktober 1755, Pangeran Sambernyawa berhasil mengalahkan satu kelompok pasukan VOC. Kemudian pada Februari 1756, dia juga hampir membakar keraton yang baru didirikan di Yogyakarta. Setelah perang bertahun-tahun, VOC akhirnya mengakhiri dengan penandatanganan Perjanjian Salatiga pada tahun 1757. Perjanjian ini membuat tanah Jawa kembali terbagi. Strategi yang dipakai VOC ketika itu adalah divide and impera atau politik pecah belah, agar Belanda bisa terus memecah belah wilayah-wilayah di Nusantara. Pada perjanjian ini disepakati bahwa Pangeran Sambernyawa mendapat sebagian dari wilayah Kasunanan Surakarta dengan wilayah kekuasaan yang dikenal sebagai Kadipaten Mangkunegaran. Pangeran Sambernyawa berjatah tahta dengan gelar Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Aryo Negoro Lono Joyo Weseso Senopati ing Alogo Satrio Rogo Mataram Inagari Surakarta Hadiningrat. Keterbelahan Jawa ini kemudian hari belum berhenti. Pada tahun 1813, di masa Gubernur Jenderal Thomas Stanford
membuat masing-masing mengalami nasib yang berbeda. Hal ini berujung pada perbedaan status hingga hari. Kasunanan Surakarta dan Kadipaten Mangkunegaran menjadi situs cagar budaya, sementara wilayah Yogyakarta yang di dalamnya terdapat Pakualaman menjadi daerah istimewa. Perjanjian Giyanti memberi pelajaran berharga agar bangsa ini jangan mau dipecah belah. Selain itu, semestinya setiap anak bangsa memiliki